Batas waktu untuk putaran pertama turnamen antar sekte Kabupaten Pingyang adalah 2 jam. Ye Xingchen menyingkirkan semua kontestan dari grup ketiga dan maju ke babak kedua. 7 kelompok lainnya masih berjuang. Setelah 2 jam pertempuran, lebih dari 30 orang maju ke babak kedua. Ketika mereka berjalan keluar dan melihat para kontestan dari kelompok ketiga semuanya tergeletak di tanah, mereka semua tercengang. Karena medan dan fakta bahwa mereka fokus pada pertempuran, para kontestan ini tidak melihat bagaimana Ye Xingchen memotong rumput. Itu bagus bahwa mereka tidak melihatnya. Kalau tidak, mereka akan sangat terkejut. Mereka bahkan memiliki pemikiran untuk tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan. Putaran pertama pertempuran berakhir. Setelah istirahat sejenak, para kontestan yang maju mulai memilih plat nomor mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Sebagian besar kontestan yang mampu melewati pertempuran kacau adalah kelas 5 ke atas. Karena itu, pertarungan ronde kedua pasti akan lebih seru. Namun, ketika murid sekte Gunung Bangau menggambar Ye Xingchen, para petinggi sekte itu segera ambruk di kursi mereka. Sudah terlambat, juara populer telah disingkirkan oleh orang itu. Murid mereka, yang hanya murid bela diri kelas 6, pasti akan dikalahkan. Babak pertama babak kedua dimulai. Hakim berteriak. Ye Xingchen dan murid sekte Gunung Bangau berjalan ke ring pertempuran. Mulai. Cukup, murid sekte Gunung Bangau membuat langkah pertama. Dia menggunakan crane steps dan crane foam fist teknik untuk menghindar ke kiri dan ke kanan. Jika itu di masa lalu, petinggi dari sekte Gunung Bangau pasti akan mengangguk dan memuji kinerja muridnya. Tapi sekarang, sudut mulut mereka berkedut hebat. Melawan lawan yang begitu kuat, gerakan mewahmu tidak berguna. Seperti yang diharapkan, ketika murid itu menggunakan langkah bangau dan terus berputar-putar, Ye Xingchen dengan tidak sabar meninju wajahnya dan membuatnya pingsan. Sangat cepat, murid sekte Gunung Bangau benar-benar dikalahkan dalam hitungan detik. Orang ini sangat kuat, lebih dari 30 ekspresi kontestan menjadi serius. Putaran kedua pertempuran berlanjut. Setelah 2 jam, ada total 16 kontestan yang maju. Kemudian, mereka akan menarik undian untuk menentukan lawan mereka. Celepuk, di ring pertarungan, murid bela diri kelas 7 yang menerima pukulan Ye Xingchen jatuh ke tanah dengan meringis. Pemenang, Ye Xingchen. Celepuk, pemenangnya adalah Ye Xingchen. Di perempat final, Ye Xingchen mengalahkan lawannya lagi dengan 1 pukulan. Para kontestan lain sangat terkejut hingga ekspresi mereka berubah drastis, dan keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Ini tidak terlalu kuat, ini sangat kuat. Pada saat itu, para kontestan akhirnya mengerti mengapa semua kontestan dari kelompok ketiga jatuh. Pertarungan 4 besar, Ye Xingchen tidak menggunakan tinjunya. Sebagai gantinya, ia menggunakan Mountain Splitting Palm untuk membunuh lawannya secara insta dan berhasil maju ke final. Bibir semua orang berkedut lebih intens. Sejak awal ronde kedua, murid tulang besi itu tidak melakukan gerakan kedua. Dia benar-benar tak terkalahkan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh buang-buang waktu untuk mengirim murid untuk berpartisipasi dalam turnamen sekte tingkat ini. Petik 2, Wajah para pemimpin dari berbagai sekte yang duduk di samping sangat jelek. Tidak ada jalan lain, karena murid pihak lain itu kuat, mereka hanya bisa menyaksikan dia bertingkah keren. Pertarungan yang seharusnya seru menjadi membosankan karena Ye Xingchen membunuh lawannya secara insta berulang kali. Seniman bela diri Kabupaten Pingyang sudah melupakan sang juara karena mereka tahu bahwa itu pasti adalah murid tulang besi. Sekarang, mereka memikirkan apakah mereka bisa membiarkan orang itu melakukan 2 gerakan di final. Mereka tidak bisa melakukan seperti yang mereka inginkan. Karena ketika final dimulai, Ye Xingchen juga menggunakan 1 gerakan untuk menjatuhkan murid bela diri kelas 9 dari panggung. Turnamen sekte Kabupaten Pingyang berakhir begitu saja. Ketika wali kota Suiyang mulai mengumumkan juara, lebih dari 200.000 penonton masih sedikit linglung. Di masa lalu, final turnamen antar sekte Kabupaten Pingyang selalu menarik dan mengasyikkan. Namun, kali ini, itu telah berakhir tepat setelah dimulai. Itu tidak menarik sama sekali. Itu sama sekali tidak berdarah panas. Mereka harus puas. Setidaknya mereka masih berjuang di final. Dalam turnamen sekte Kabupaten Pingyang, Xiao Ziji bahkan tidak bergerak ketika dia memenangkan kejuaraan. Itu sangat membosankan sehingga para penonton memuntahkan darah. Ding, misi sampingan selesai. Tuan rumah menerima 500 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 11.551.000. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte meluap. Ding, tuan rumah menyelesaikan misi sampingan. Tuan rumah dihadiahi sebotol cairan modifikasi bakat kelas atas. Petik 2. Cek, hadiah untuk misi elit ini cukup murah hati. Jun Changqiao berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah para pemimpin dari berbagai sekte.
Terima kasih semua telah memberiku kehormatan untuk membiarkan Ironborn menjadi juara turnamen sekte. Kata, biarkan, diucapkan dengan sangat fasih, tetapi itu juga berubah menjadi telapak tangan tak terlihat yang menamparkan wajah berbagai kekuatan di Kabupaten Pingyang, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Apakah mereka berpikir bahwa tulang besi akan dihilangkan? Tapi hasilnya, sangat mudah bagi mereka untuk memenangkan kejuaraan. Di bawah tatapan lebih dari 200.000 pasang mata, Ye Xingchen menerima teknik seni bela diri tingkat atas dan 100 batu roh. Pada titik ini, turnamen sekte telah berakhir. Sekte daerah luar yang memenangkan kejuaraan pasti akan menyebabkan keributan besar di Kabupaten Pingyang. Klan tulang besi juga akan menjadi fokus diskusi. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Jun Changqiao, karena setelah meninggalkan tempat untuk istirahat sejenak, dia membawa Ye Xingchen kembali ke sekte. Ketika mereka masuk, para seniman bela diri di Kabupaten Pingyang tahu bahwa mereka berasal dari sekte kelas 8 di wilayah kelas 9. Mereka semua memandang mereka dengan jijik, tetapi sekarang, mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Di babak pertama Battle Royale, mereka mengalahkan lebih dari 300 orang, dan di babak berikutnya, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Murid sekte ini benar-benar menakutkan. Jika mereka tidak bisa mendapatkan rasa hormat, mereka hanya bisa melawannya. Sial, dalam perjalanan kembali ke sekte, mata Tuan Muda Sekte Penjinak Binatang berkilat marah. Tuan Muda, seorang murid berkata, jika kita pergi begitu saja, bukankah terlalu mudah bagi tulang besi? Tuan Muda berkata dengan kesal, orang itu memenangkan kejuaraan dengan paksa. Kekuatannya jauh di atasku, jika kita tidak melepaskan tulang besi, haruskah kita pergi dan dipukuli? Dia tidak bisa menerima penghinaan di gerbang kota, jadi dia memutuskan untuk memblokir pintu masuk dan mengajari orang itu dari Ironborn pelajaran setelah turnamen sekte berakhir. Tetapi ketika dia melihat Ye Xingchen memenangkan kejuaraan, dia dengan cepat menghilangkan pikiran itu. Dia terlalu kuat, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Saya akan mengingat ini. Lain kali, jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan mengaum. Tiba-tiba, raungan datang dari hutan di belakang mereka. Tatapan Black Panther membeku, dan kemudian diliputi keterkejutan. Itu sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar. Wajah Tuan Muda Sekte Penjinak Binatang juga sedikit berubah. Raungan ini pasti berasal dari binatang harimau, dan tidak sulit untuk mendengar bahwa itu sangat mudah tersinggung. Levelnya jelas tidak rendah. Seekor binatang harimau berambut ungu keluar dari semak-semak di sebelah kiri dan mendarat tidak jauh dari kerumunan. Mendesis, petir ungu memercik di sekujur tubuhnya. Melihat ini, mata para murid dan Tuan Muda Bistaming Sekte langsung melebar. Jun Changqiao, yang menungganginya, menoleh dan tersenyum, bukankah ini Tuan Muda dari gerbang kota? Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di hutan belantara. Mengaum, harimau petir ungu mengangkat kepalanya dan meraung, terlihat sangat perkasa. Celepuk, Black Panther sangat ketakutan, itu sangat ketakutan sehingga anggota tubuhnya menjadi lunak dan jatuh ke tanah. Tuan Muda The Bistaming Sekte berguling lagi. Mata harimau petir ungu dipenuhi dengan penghinaan. Ia kemudian membawa tuannya dan pergi. Tuan Muda memanjat dari tanah dalam keadaan menyesal. Dia tidak peduli dengan rumput yang menempel di rambutnya. Dia melihat binatang harimau yang jauh dan berkata dengan tidak percaya, itu adalah Purple Lightning Tiger Cub. Anak harimau petir ungu, ya dewa, itu adalah binatang tipe petir yang sangat langka. Dia hanya Master Sekte kelas 8, bagaimana dia bisa memiliki tunggangan seperti itu? Murid Bistaming Sekte terkejut. Sebagai sekte yang berurusan dengan binatang buas, mereka secara alami tahu betapa berharga dan sulitnya menjinakkan binatang tipe kilat. Untuk tidak menonjolkan diri, Jun Changqiao menyimpan anak harimau petir ungu di bola Master Sekte setelah tiba di kota Suyang. Setelah turnamen, dia pasti perlu mengendarainya kembali ke Azure Sun County. Namun, dia tidak berharap untuk bertemu dengan Master Sekte Penjinak Binatang di hutan belantara. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa begitu sulit untuk tidak menonjolkan diri? Mengaum, merasakan pikiran tuannya, anak macan petir ungu mengaum lagi, menakuti binatang-binatang di hutan. Akan aneh jika bocah ini bisa tetap low profile. Master Sekte Jun memiliki tunggangan, jadi Ye Xingchen harus menggunakan Crossing Roaming Dragon untuk mengikuti di belakang. Adapun hadiahnya, dia sudah menyerahkannya. Sial. Dia berkata dengan marah, jika saya tahu, saya akan tinggal di menara pelatihan untuk meredam tubuh saya. Dalam perjalanan kembali, Jun Changqiao membuka toko dan mempertimbangkan apakah akan menghabiskan kelebihan poin kontribusi atau membeli beberapa botol cairan modifikasi bakat. Lupakan saja, aku akan mengikuti arus. Dia tidak ingin menyia-nyiakan poin kontribusinya dan membeli 4 botol cairan modifikasi bakat.
Poin kontribusinya turun dari 1155 menjadi 955. Misi tersembunyi dan misi sampingan. Pemimpin Sekte Jun merasa sangat nyaman dan aman ketika poin kontribusinya, yang akan mencapai titik terendah, sekali lagi dimaksimalkan. Datanglah ke Kabupaten Pingyang untuk berpartisipasi dalam turnamen. Dapatkan 500 poin kontribusi dan 100 batu roh. Jun Changqiao berkata dengan gembira, itu sepadan. Bagaimana dengan teknik bela diri tingkat tinggi? Sejujurnya, dia tidak terlalu memikirkan mereka. Lagi pula, mereka terlalu jauh dari toko. Terutama teknik bela diri yang diperolehnya dari turnamen di Azure Sun County. Jika bukan karena dia pikir itu terlalu keras, dia akan membuangnya ke toilet. Sistem berkata, ada banyak kabupaten di benua bintang jatuh. Sesekali, akan ada turnamen. Tuan rumah dapat mengirim lebih banyak murid untuk berpartisipasi. Ini bisa menjadi cara untuk mendapatkan sumber daya. Cek, Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, kamu sudah sangat baik untuk tidak mendorong saya untuk menghabiskan poin kontribusi. Mengapa Anda mengambil inisiatif untuk menemukan saya cara untuk mendapatkan sumber daya? Sistem berkata dengan serius, misi saya adalah membantu tuan rumah dalam membangun klan tulang besi menjadi klan terkuat. Baik, Jun Changqiao menggosok dagunya dan merenung, biarkan para murid berpartisipasi dalam turnamen antar sekte. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan batu roh, mereka juga bisa terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Itu bukan ide yang buruk. Namun, dia tidak bisa mengikuti mereka berkeliling dan berlarian. Sistem menjawab, dalam keadaan normal, Master Sekte tidak perlu menghadiri turnamen antar sekte secara pribadi. Murid hanya perlu memberikan bukti sekte mereka untuk mendaftar ke turnamen. Kembalilah dan tanyakan kepada kepala keluarga Ai apakah ada kabupaten lain yang akan menjadi tuan rumah kompetisi seperti turnamen antar sekte. 2 hari kemudian, Jun Changqiao kembali ke Kabupaten Azure Sun. Namun, dia tidak segera kembali ke sekte. Sebagai gantinya, dia melakukan perjalanan ke kota Huyang. Master Sekte Jun pergi untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekte Fair Sun County. Ya, bagaimana catatan pertempuran? Dia memenangkan kejuaraan dengan begitu santai. Kau, Ai Sang tercengang. Dia memenangkan kejuaraan dengan begitu santai. Apa hal yang genit untuk dikatakan? Kepala keluarga Ai, Jun Changqiao berkata, apakah Anda tahu bahwa kabupaten lain memiliki turnamen antar sekte semacam ini yang memberi penghargaan kepada batu roh? Sudut mulut Ai Sang berkedut, dan dia berkata, Master Sekte Jun masih ingin para murid berpartisipasi dalam turnamen. Kelompok murid Jun yang tidak berguna tidak dapat berkultivasi di sekte sepanjang hari. Mereka perlu pergi ke Jianghu jika perlu, kata Jun Changqiao. Ai Sang, kelompok murid Anda yang tidak berguna telah sepenuhnya mengalahkan murid langsung sekte Haoki. Jika mereka menjadi berguna, tidakkah mereka bisa naik ke langit dan masuk ke bumi? Betul sekali, Ai Sang setuju. Berkultivasi dalam pengasingan setara dengan membangun mobil di balik pintu tertutup. Hanya dengan pergi ke Jianghu untuk mendapatkan pengalaman, mereka dapat benar-benar tumbuh. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, dalam beberapa hari, Kabupaten Huayang akan mengadakan kompetisi seni bela diri. Sifatnya mirip dengan turnamen antar sekte, dan hadiahnya cukup murah hati. Apakah begitu? Minat Jun Changqiao terusik. Ai Sang berkata dengan serius, ada banyak sekte jahat di Kabupaten Huayang, dan banyak orang telah meninggal dalam turnamen antar sekte sebelumnya. Saya tidak menyarankan Master Sekte Jun untuk mengirim murid untuk berpartisipasi. Lebih-lebih lagi, dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, saya baru saja menerima berita bahwa Aula Elang Hitam, sekte kelas 7 di Kabupaten Huayang, dimusnahkan dalam semalam. Tampaknya tidak damai. Sudah lebih dari setengah bulan, dan dia baru menerima kabar sekarang. Tingkat pengumpulan informasi sangat rendah. Oh, Jun Changqiao mengangguk dan berkata, apakah ada negara lain? Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Ai Sang berpikir sejenak, lalu berkata 4 kabupaten satu demi satu. Beberapa lebih dekat, beberapa lebih jauh, tetapi mereka semua mengadakan turnamen antar sekte yang mirip dengan turnamen antar sekte. Setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, masih ada hal-hal penting yang harus diperhatikan di sekte. Jun akan pergi dulu. Kepala keluarga Ai buru-buru mengirimnya pergi, lalu diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Jun benar-benar memenangkan turnamen antar sekte Kabupaten Pingyang dengan begitu mudah. Kepala keluarga, Ai Sang berjalan mendekat dan berkata, kakak kedua, yang membeli jamu di Kabupaten Pingyang, mengirim merpati pos untuk menyampaikan berita terbaru tentang turnamen antar sekte. Oh, Ai Sang buru-buru mengambil surat itu. Detail turnamen tertulis di sana. Setelah membacanya, dia berkata dengan linglung, ini benar-benar sangat kasual. Setelah meninggalkan kota Huyang, Jun Changqiao mengendarai anak harimau petir ungu kembali ke tulang besi.
Ye Xingchen adalah yang pertama tiba. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh sekelompok murid yang bertanya tentang situasinya. Apakah kamu bahkan perlu mengatakannya? Su Xiaomo berkata di bagian atas suaranya, dengan junior martial Brother Ye, kamu pasti akan memenangkan kejuaraan. Saudara bela diri junior Ye, saudara bela diri senior perkasa. Semua murid bersorak. Ye Xingchen mengabaikan mereka, berjalan keluar dari kerumunan, dan menuju ke menara pelatihan. Menurutnya, berpartisipasi dalam turnamen antar sekte Kabupaten Pingyang benar-benar membuang-buang waktu dan hidup. Namun, adegan seperti ini di mana dia diusir ketika dia keluar dan disambut ketika dia kembali, dia sedikit tersentuh. Qing Yang, duduk di kursi Foibe yang berusia 1000 tahun di aula utama, Jun Changqiao berkata, dalam beberapa hari, akan ada turnamen bela diri di Kabupaten Pingyang. Kamu harus pergi dan berpartisipasi. Tuan Sekte, Li Qingyang berkata dengan lemah, bisakah Anda membiarkan saudara bela diri junior lainnya pergi? Saya ingin berkultivasi dengan baik untuk jangka waktu tertentu. Jun Changqiao berkata, para murid lain juga harus pergi ke kabupaten lain untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekte. Dipahami, Li Qingyang berkata, saya pasti akan mencapai hasil yang baik. Jun Changqiao mengaitkan jarinya dan berkata, aku hanya punya satu permintaan. Menjadi juara turnamen bela diri. Ya, Li Qingyang berkata dengan serius, aku tidak akan mengecewakan Master Sekte. Jun Changqiao kemudian memanggil Xiao Ziji, Su Xiaomo, dan yang lainnya, dan memberi mereka tugas untuk berpartisipasi dalam turnamen antar sekte di setiap daerah. Hanya ada satu permintaan, yaitu menjadi juara dari setiap turnamen dan membawa hadiah kembali ke sekte. Tentu saja, demi keamanan, dia secara khusus menginstruksikan mereka bahwa bahkan jika lawan mereka lemah, mereka harus tampil seolah-olah sangat sulit untuk menang, untuk menghindari terlalu menonjol dan menjadi sasaran orang-orang dengan motif tersembunyi. Ini tidak cukup. Jun Changqiao kemudian memobilisasi anggota Aula Grimis dan meminta mereka untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Murid-murid batinia ini adalah hartanya yang berharga. Mereka bisa pergi keluar untuk berlatih, tetapi mereka harus benar-benar aman. Beberapa hari kemudian, Li Qingyang berangkat lebih dulu. Misinya adalah menjadi juara kompetisi seni bela diri Kabupaten Huayang. Li Qingyang memiliki kepribadian yang stabil dan baik. Jun Changqiao memintanya untuk mengikuti kompetisi berbahaya karena dia ingin mengasah kemampuannya. Setelah bergabung dengan sekte tersebut, Li Qingyang telah banyak berubah. Terutama ketika berhadapan dengan musuh, dia telah menunjukkan ketegasan yang diperlukan. Namun, dia tidak cukup tajam. Misalnya, ketika dia bertarung dengan pemimpin Aula Elang Hitam, dia bisa membunuhnya secara langsung karena dia cukup baik untuk membiarkan musuh melarikan diri. Kebaikan adalah suatu kebajikan, menjadi baik juga merupakan suatu kebajikan. Jun Changqiao tidak ingin murid-muridnya berdarah dingin dan tidak berperasaan. Dia juga tidak ingin mereka bersikap baik kepada musuh mereka. Karena itu bukan perawan Maria yang baik hati, tetapi perawan Maria yang tidak berotak. Setelah Li Qingyang berangkat, 5 anggota medali emas mengikutinya dalam kegelapan untuk melindunginya setiap saat. Keesokan harinya, Xiao Ziji, Su Xiaomo dan yang lainnya berangkat lebih awal karena kompetisi seni bela diri masih jauh. Mereka juga diikuti oleh anggota Aula Grimis. Jun Changqiao fokus mengajar para murid. Pada saat yang sama, dia menghadiahi Ye Xingchen dengan 10-15x Qi Gathering Pil dan 10 batu spiritual. 100 pil menjadi 10 pil. Ini agak pelit. Namun, pil pengumpul Qi 15x membuat Ye Xingchen sangat puas. Kompetisi seni bela diri 3 bulan akan segera datang. Jun Changqiao bergumam, juara dapat menambahkan beberapa batu spiritual sebagai hadiah. Setelah keputusan ini diturunkan, para murid segera menjadi lebih antusias dalam kultivasi mereka. Li Qingyang dan yang lainnya pergi untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Jun Changqiao sedang berkultivasi, mengajar para murid, dan berlatih di menara pelatihan. Pil pengumpul Qi 15x dan batu spiritual selalu disediakan. Beberapa hari kemudian, mengandalkan sumber daya dan Yi Jinjing yang kuat, pemimpin sekte Jun mencapai kelas 6 dari kelas 5. Saat ini, dia setara dengan Li Luoqiu yang baru saja mencapai kelas 6. Dia sekarang yang terkuat di sekte tersebut. Bang, tinjunya mendarat di mesin penguji, dan kekuatan yang ditampilkan di layar adalah 9.000. Kekuatan Master Bela Diri peringkat 5 adalah sekitar 90.000. Sekarang dia telah menembus ke peringkat 6, kekuatannya telah meningkat sebesar 7.000 pound, yang merupakan 1.000 pound lebih dari batas atas. Jun Changqiao tidak puas. Kapan saya bisa mencapai level di mana saya bisa langsung menggunakan Green Dragon Crescent Blade tanpa menggunakan Force Enhanced Talisman? Sistem berkata, berdasarkan peningkatan kekuatan yang dibawa oleh alam tuan rumah, hanya dengan menerobos ke Wuzong tuan rumah dapat memenuhi persyaratan. Tidak bisakah dia menjadi master bela diri?
Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, persyaratan minimum untuk pedang bulan sabit naga hijau adalah 150.000 jin. Karena tuan rumah adalah master bela diri puncak, kekuatannya hanya sekitar 130.000 jin. Jelas tidak mungkin. Hanya 130.000. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Sistem tidak bisa berkata-kata. Para jenius teratas dari benua bintang jatuh hanya memiliki kekuatan sekitar 100.000 di tingkat master bela diri. Kekuatan tuan rumah adalah 20 hingga 30.000 lebih tinggi dari mereka. Apa yang membuat tidak puas? Sial, Jun Changqiao berkata, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang ingin aku dengar. Sistem, 3 hari kemudian, Li Qingyang kembali. Ketika dia pergi, dia bersih, dan ketika dia kembali, dia juga bersih. Kakak kedua, para murid yang berkultivasi mengelilinginya dan bertanya, bagaimana? Tidak buruk, Li Qingyang tersenyum dan berkata, saya memenangkan kejuaraan. Kakak senior kedua perkasa, para murid bersorak lagi. Kebanggaan menjadi murid sekte tulang besi semakin kuat. Tuan sekte, Li Qingyang berjalan ke aula utama dan menyerahkan 50 batu roh dan senjata tingkat menengah. Dia berkata, ini adalah hadiah untuk juara kompetisi seni bela diri Kabupaten Huaiying. Ya, Jun Changqiao mengambil 40 batu roh dan berkata, apakah itu sulit? Tidak, Li Qingyang kecewa. Kompetisi seni bela diri Kabupaten Huaiying memiliki batasan usia. Tidak ada seorang pun di atas 20 yang dapat berpartisipasi. Peserta terkuat hanya murid bela diri peringkat ke-7. Itu benar-benar lemah. Jun Changqiao berkata, apakah kamu membunuh seseorang? Kompetisi seni bela diri tidak peduli tentang hidup dan mati. Saya bertemu banyak seniman bela diri sekte jahat yang menyerang saya dengan kejam. Pada akhirnya, saya membunuh mereka semua. Li Qingyang berkata. Jun Changqiao berkata dengan puas, tidak buruk, tidak buruk. Tuan sekte, Li Qingyang berkata, saya khawatir saya akan menyinggung beberapa sekte jahat dan menyebabkan masalah bagi sekte tulang besi saya. Jun Changqiao menyentuh hidungnya dan berkata, jika mereka berani datang, mereka tidak akan bisa kembali. Tuan sekte, pada saat ini, Zhang Wei buru-buru berlari dari luar dan berkata, ada seorang pria yang menyebut dirinya sesepuh dari sekte tangan hantu. Dia membuat keributan di luar. Li Qingyang berkata dengan serius, Master Sekte, Sekte Tangan Hantu adalah sekte jahat peringkat ke-7 di Kabupaten Huaiying. Para peserta yang saya bunuh berasal dari sekte ini. Cek-cek, Jun Changqiao berkata, masalah datang cukup cepat. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Di luar sekte, penatua dari Sekte Tangan Hantu berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Sekali lihat dan Anda bisa tahu bahwa dia adalah anggota sekte jahat yang khas. Dia sangat marah sekarang, karena para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dibunuh oleh Li Qingyang dari sekte tulang besi. Apa yang membuatnya lebih marah adalah bahwa dia telah menunggu di luar kota selama setengah hari, tetapi orang itu masih belum muncul. Setelah membunuh seorang murid sekte jahat, Li Qingyang pasti tahu bahwa dia akan mendapat masalah, jadi dia menyamar ketika dia keluar. Kalau tidak, dia pasti tidak akan kembali dengan selamat. Berderak, pintu merah yang tertutup terbuka. Jun Changqiao berjalan keluar dan tersenyum, kamu. Gui Jianchou berkata dengan dingin, penatua keempat sekte tangan hantu Kabupaten Huaiying, Song Si. Mencari kematian, nama ini mirip dengan Ai Suo. Anak nakal, Song Chi berkata dengan acuh tak acuh, melihat bagaimana kamu berpakaian, mungkinkah kamu adalah pemimpin sekte tulang besi? Betul sekali, Master Sekte Jun tersenyum, lagu penatua, mengapa Anda punya waktu untuk mengunjungi sekte tulang besi saya dari tempat yang begitu jauh? Kunjungi pantatku, Song Si berkata dengan suara rendah, panggil sektemu Li Qingyang, orang tua ini ingin mengambil nyawanya. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari sekte jahat, langsung dan lugas. Jun Changqiao berkata, lagu penatua masih merupakan anggota sekte peringkat tinggi, datang ke sekte tulang besi saya untuk mengambil nyawa murid saya agak tidak pantas. Song Si mencibir, berani membunuh murid sekte tangan hantuku, tidak peduli siapa dia, orang tua ini harus membunuhnya secara pribadi. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, kursi ini dan Elder Song akan bertukar pukulan. Dia baru saja menerobos ke Master Bela Diri kelas 6, tangannya gatal. Jie, Song Si tertawa aneh, Master Sekte Jun, orang tua ini hanya akan mengambil nyawa orang, tidak ada yang namanya bertukar pukulan. Baik-baik saja maka, Jun Changqiao berkata, kursi ini akan membiarkan penatua Song mengambil nyawaku. Membunuh murid sekteku, meminta sekte master membayar dengan nyawanya bukanlah hal yang buruk. Song Si berkata dengan acuh tak acuh, di sini atau di bidang seni bela diri sekte Anda. Di sini akan dilakukan. Jun Changqiao berkata, kursi ini takut darah akan menodai lantai batu.
Jie Jie Ji, Song Si tertawa aneh, Master Sekte Jun adalah orang tertentu. Tiba-tiba, Jun Changqiao menggunakan langkah bayangan hantu dan muncul di depannya, berkata dengan menakutkan, lagu penatua, jangan salah paham, kursi ini takut darahmu akan menodai lantai batu. Senyum Song Si membeku, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kecepatan orang ini sangat cepat sehingga saya bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia mendekat. Pada saat ini, Jun Changqiao mengayunkan tinjunya. Dengan dukungan dari Rupturing Fist, kekuatan yang dibawa dengan mudah menembus 100.000 jin. Tidak baik, ledakan. Jun Changqiao, yang telah menembus ke Master Bela Diri kelas 6, dapat dengan mudah menembus kekuatan 100.000 jin dengan teknik bela diri apapun. Ini cukup menakutkan. Orang harus tahu bahwa Wuzong kelas 1 yang paling biasa hanya memiliki kekuatan 100.000 jin. Baginya untuk dapat mencapai ini pada levelnya saat ini, peningkatannya pasti akan melebihi 6.000 jin. Dengan kata lain, meskipun pemimpin Sekte Jun hanya seorang Master Bela Diri kelas 6, dia sudah memiliki kekuatan Wuzong biasa. Jika dia menggunakan talisman peningkatan kekuatan, dia akan menjadi lebih brutal. Li Luoqiu, yang juga merupakan Master Bela Diri kelas 6, jelas tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jadi, tanpa ragu, orang terkuat di Ironborn adalah pemimpin Sekte Jun. Ye Xingchen, dia hanya kuat dalam pengalaman seni bela diri. Dalam hal kekuatan sejati, dia jauh dari bisa dibandingkan. Bahkan seorang pembudidaya pedang seperti Zhou Hong, jika dia tidak mengandalkan teknik Dewa Lingjian, akan kurang. Pemimpin Sekte Jun kuat, tetapi dia jarang bertarung. Lagi pula, dia memiliki sekelompok murid, jadi dia tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya kecuali dia menghadapi musuh yang kuat. Tetua Sekte Tangan Hantu di depannya berada pada level yang sama dengannya, jadi dia harus bergerak. Song Si adalah Master Bela Diri kelas 3, tetapi kekuatannya hanya 50.000. Bedanya 2 kali. Bagaimana dia bisa bertarung? Tidak mungkin. Jun Changqiao menggunakan Exploding Fist, dan dengan kecepatan kekuatannya, sulit baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa mengambil tinju di perutnya. Dalam sekejap, mata Song Si muncul. Energi spiritual menyebar dari punggungnya, dan sebuah lubang seukuran kepalan tangan muncul di pakaiannya. Wah, darah menyembur keluar, dan rasa sakit yang menyayat hati menyerang jantungnya. Tinju Jun Changqiao mendarat di tubuh Song Si. Meskipun itu tidak membuatnya terbang, itu masih melukainya. Dan ini setelah dia mundur sedikit, atau dia akan mati. Tangannya yang lain terulur dan meraih leher Song Si, menariknya ke depan. Mata Jun Changqiao dingin, kamu berani datang ke tulang besiku dan mengambil nyawa muridku, kamu pasti bosan hidup. Niat membunuh memenuhi udara, dan itu sangat dingin. Di depan murid-muridnya, dia bisa terlihat sangat santai dan terkadang nakal. Namun, di depan musuh-musuhnya, dia benar-benar seperti Dewa Iblis. Jun Changqiao telah benar-benar berubah. Dia bukan lagi penduduk bumi yang taat hukum, tetapi penduduk asli benua bintang jatuh. Bukan karakter saya untuk beradaptasi. Aku akan membuat benua Starfall beradaptasi denganku. Siapapun yang berani menggertak dan mempermalukanku harus membayar harganya. Inilah yang dia katakan kepada sistem setelah dia membantai ratusan bandit dari Black Wind Stockade. Basmi Sekte Musim Semiroh. Gedung Grimismi. Hancurkan Black Hawk Hall. Semua yang dilakukan Jun Changqiao menunjukkan bahwa dia ingin benua bintang jatuh beradaptasi dengannya, daripada beradaptasi dengan benua bintang jatuh. Kelima jarinya secara bertahap menegang, dan rasa sakit serta ketakutan akan kematian langsung memenuhi tubuh Song Si. Matanya dipenuhi teror saat dia berkata, jangan bunuh aku. Kamu tidak ingin mati? Jun Changqiao bertanya dengan dingin. Jika seseorang bisa hidup, siapa yang ingin mati? Saat kekuatannya meningkat, Song Si merasa seolah-olah setengah dari tubuhnya sudah menginjak gerbang neraka. Pengalaman menjadi sangat dekat dengan kematian itu benar-benar menakutkan. Sebagai penatua dari Sekte Tangan Hantu, dia tidak pernah berkedip ketika membunuh orang. Terkadang, dia bahkan dengan kejam menyiksa lawan-lawannya untuk membiarkan mereka merasakan rasa kematian. Sekarang giliran dia, kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Jika seseorang tidak percaya, lihat ke atas dan lihat siapa yang diselamatkan oleh surga. Tidak, aku ingin mati. Song Si belum sepenuhnya melepaskan keinginannya untuk hidup. Dia mengeluarkan suara memohon dari tenggorokannya yang sakit. Jun Changqiao sedikit santai dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, jadilah pelayanku. Saat kekuatan kematian menghilang, Song Si merasa seolah-olah dia telah melangkah keluar dari gerbang neraka lagi. Perasaan melarikan diri dari kematian itu benar-benar hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Oke, aku akan menjadi pelayanmu. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan jelas, takut pihak lain tidak bisa mendengarnya dan akan membunuhnya di detik berikutnya.
Desir, Jun Changqiao menarik tangannya, celepuk. Song Si merasa lega dan langsung jatuh ke tanah. Aku masih hidup. Aku masih hidup. Jun Changqiao berkata dengan dingin, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pelayanku. Yang harus dilakukan seorang pelayan adalah mendengarkanku. Jika tidak, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mengerti, kata Song Si lemah. Selama dia bisa hidup, dia tidak akan peduli tentang hal lain. Jun Changqiao berjongkok dan meletakkan satu tangan di bahunya. Tatapannya dingin ketika dia berkata, bagaimana tuan ini bisa mempercayaimu? Sangat sederhana. Lu Qianqian tanpa sadar bersandar ke pintu dan berkata dengan acuh tak acuh, suruh dia menyerahkan sumber jiwanya. Sumber jiwa, Jun Changqiao belum pernah mendengarnya. Sistem berkata, sumber jiwa adalah garis hidup seorang pembudidaya bela diri. Jika seseorang dapat memahaminya, jiwanya dapat tersebar hanya dengan sebuah pikiran. Apakah itu luar biasa? Datang, Jun Changqiao berkata, serahkan sumber jiwamu dan tuan ini akan menyelamatkan hidupmu. Tatapan Song Si berkonflik, tapi dia merasakan telapak tangan di bahunya bertambah kuat. Dia berkata dengan ketakutan, saya akan menyerahkannya. Mengatakan itu, pikirannya terhubung dengan jiwanya dan mengeluarkan benda seperti benang dari tubuhnya. Ini adalah sumber jiwa, eksistensi yang berada di atas 3 jiwa dan 7 roh. Sistem berkata, pegang di tangan Anda dan simpan di cincin luar angkasa Anda. Jun Changqiao mengulurkan tangan dan meraih sumber jiwa, lalu menariknya keluar. Dengan pikiran, dia menyimpannya di space ring-nya. Oke, semuanya dilakukan. Dia sudah memahami garis hidup Song Si. Selama pikirannya memasuki cincin luar angkasa dan menghancurkan sumber jiwa, dia akan mati dan jiwanya akan tersebar. Tentu saja, jika sumber jiwa aman dan sehat, pembudidaya bela diri yang terkendali tidak akan dirugikan sama sekali. Mereka yang perlu makan akan makan, dan mereka yang perlu tidur akan tidur. Ayo pergi, Jun Changqiao berkata, kembalilah ke sekte tangan hantu dan terus menjadi penatua. Saat aku membutuhkanmu, tuan ini akan menghubungimu. Ya, panggil aku tuan. Ya tuan. Song Si berdiri dengan susah payah. Dia menyeret tubuhnya yang terluka dan dengan lemah berjalan menuruni gunung selangkah demi selangkah. Pada saat itu, dia benar-benar ingin menangis. Kenapa aku tidak bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Kenapa aku harus datang ke Ironborn? Sekarang sudah bagus. Tidak hanya dia tidak membunuhnya, sumber jiwanya juga dikendalikan oleh pemimpin sekte tulang besi dan menjadi pelayan. Di bawah matahari terbenam, bayangan Song Si ditarik sangat panjang. Seolah-olah dia telah berusia beberapa dekade. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan pencarian tersembunyi taat. Anda telah memperoleh 100 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi, 10.501.000. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte meluap. Jun Changqiao tercengang, ini juga dianggap sebagai pencarian tersembunyi. Sistem berkata, tuan rumah memegang sumber jiwanya, jadi dia secara alami akan patuh. Oh, Jun Changqiao mengerti dan tertawa, aku sudah mendapatkannya. Pemimpin sekte, Lu Qianqian bertanya, mengapa kamu tidak membunuhnya? Jun Changqiao menggosok hidungnya, dan berkata, jika aku membunuhnya, sekte tangan hantu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tuan ini tidak ingin menimbulkan masalah. Dia baru saja memobilisasi begitu banyak orang untuk menghancurkan Black Eagle Hall, dan sekarang dia akan menghancurkan Ghost Handshake. Apalagi, jika dia pergi untuk menghancurkan ini dan itu setiap hari, bagaimana dia bisa mengembangkan sekte dengan cara yang sederhana? Jun Changqiao tidak membunuh Song Si karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Jika dia kembali dan mengeluh, sekte tangan hantu pasti akan mengganggunya lagi. Jadi dia hanya bisa menjadikannya pelayan dan mengendalikannya. Dengan cara ini, dia bisa menghindari masalah di masa depan. Tapi, dia tidak pernah berpikir bahwa mengendalikan jiwa orang itu akan benar-benar memungkinkan dia untuk menyelesaikan misi tersembunyi. Lu Qianqian berkata, pemimpin sekte telah sangat matang. Bukan membunuh Song Si, tapi mengendalikannya. Ini tidak diragukan lagi cara paling sempurna untuk menghadapinya. Jun Changqiao berjalan ke depan pintu dan berdiri setengah meter darinya. Dia memberinya profil samping dan berkata sambil tersenyum, semakin kamu berinteraksi denganku, semakin kamu akan menyadari bahwa pria dewasa seperti itu layak untuk mempercayakan hidupmu. Mata Lu Qianqian menjadi dingin. Jun Changqiao buru-buru mundur. Begitu dia melangkah ke sekte, dia menendang bola sepak yang terbang ke arahnya kembali. Kemudian, dengan keras, bola sepak itu mengenai wajah Li Fei dan membenturkannya ke dinding. Luar biasa, Su Xiaomo dan yang lainnya penuh kekaguman. Satu-satunya yang datang untuk menimbulkan masalah adalah Song Si dari sekte tangan hantu, jadi partisipasi Xiao Ziji di turnamen bisa dianggap sebagai akhir yang sempurna.
Di malam hari, Jun Changqiao membuka panel data dan berbisik, ada 50 poin tambahan, mari kita singkirkan dulu. Sistem berkata, impuls adalah iblis. Ini adalah pertama kalinya mengambil inisiatif untuk membujuk tuan rumah untuk tenang. Jun Changqiao berkata, jangan khawatir, setelah melalui begitu banyak penyegaran, hatiku sudah setenang air. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik, aku tidak akan mudah terbawa suasana. Sistem berkata, saya harap begitu. Pikiran Jun Changqiao bergerak, dan toko sistem dengan cepat digantikan oleh produk baru. Namun, setelah melihat baris demi baris, hatinya menjadi dingin. Selain kebutuhan sehari-hari, tidak ada apa-apa. Yang lebih parahnya lagi ada produk bernama inkubator. Tunggu sebentar, inkubator. Jun Changqiao terkejut, dan buru-buru membuka detailnya. Barang, inkubator. Deskripsi, selama ada cukup energi inti kristal, ia dapat menetaskan telur apapun di dunia, terutama telur binatang buas di dunia seni bela diri. Keuntungan, setelah menetas, anaknya akan secara otomatis menandatangani kontrak dengan tuan rumah. Efek khusus, selama proses inkubasi, ada kemungkinan bayi binatang di dalamnya akan bermutasi, sangat meningkatkan kekuatannya. Harga, 300 poin kontribusi. Jun Changqiao berkata, inkubator bahkan lebih mahal daripada pedang bulan sabit naga hijau. Sistem berkata, ini adalah produk yang dapat menetaskan telur binatang. Setelah sukses, kontrak tidak hanya akan ditandatangani secara otomatis, ada juga peluang bagi anaknya untuk bermutasi. 300 poin kontribusi dianggap murah. Bukankah tuan rumah mendapatkan telur naga di Death Valley? Indeks pembelian yang direkomendasikan. Saya tahu, Jun Changqiao menyela, bukankah itu hanya 5 bintang? Sistem cukup senang, tuan rumah telah belajar bagaimana menjawab terlebih dahulu. IQ Anda telah meningkat. Enyahlah. Jun Changqiao menggosok dagunya dan bergumam, sudah lama sejak saya membawa telur naga kembali, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menetaskannya. Membeli barang ini bukanlah ide yang buruk. Namun, bukankah itu sedikit jelek? Adapun binatang kontrak, Jun Changqiao hanya peduli dengan penampilan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki wajah ketika mereka keluar. Sistem tidak bisa berkata-kata. Binatang naga api memiliki tubuh yang besar dan juga merupakan binatang bertipe api. Jika tuan rumah menungganginya, kecepatan memutar kepala pasti akan menjadi 100%. Itu benar, Jun Changqiao berkata, beli. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 300 poin kontribusi dan memperoleh inkubator X1. Itu telah diangkut ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 7.401.000. Petik 2. Jiwanya memasuki cincin luar angkasa. Melihat inkubator yang tingginya lebih dari 2 meter dan lebar 2 meter, sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Begitu besar. Sistem berkata, telur yang diletakkan oleh binatang tingkat tinggi seukuran gunung kecil. Inkubator ini bisa dianggap kecil. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berjalan di sekitar inkubator dan menemukan alur di pangkalan. Dia segera menyadari bahwa ini adalah tempat untuk mengisi inti kristal. Mari kita coba. Kembali ke dunia luar, dia menempatkan mesin di ruang belajar. Kemudian, dia membawa telur naga itu, membuka pintu inkubator, dan melemparkannya ke dalam slot di tengah. Sistem berkata, ada inkubator berkualitas tinggi di toko. Mereka tidak hanya dapat menetaskan banyak telur pada saat yang sama, tetapi tuan rumah juga dapat mengontrol binatang muda untuk menandatangani kontrak dengan yang lain setelah menetas. Brengsek, Jun Changqiao berkata dengan kaget, ini luar biasa. Menetas banyak telur pada saat yang sama juga dapat memutuskan dengan siapa akan menandatangani kontrak. Selama dia bisa menemukan cukup telur dan memberikan satu untuk setiap murid, pemandangannya pasti akan mengejutkan. Sistem berkata, inkubator tingkat tinggi semacam ini hanya dapat disegarkan di toko di atas tingkat menengah. Enyahlah sejauh mungkin, kata Jun Changqiao. Setelah telur naga dimasukkan, langkah selanjutnya adalah mengisinya dengan energi inti kristal untuk memulai inkubasi. Namun, ketika pemimpin sekte Jun menggunakan 10 inti kristal untuk mengisi energi inkubasi, dia mengklik 4 kata mulai inkubasi tetapi tidak ada gerakan. Mungkinkah dia membeli yang palsu? Sistem berkata, telur ini diletakkan oleh binatang naga api. Tuan rumah tidak dapat mengeraminya dengan inti kristal satu tingkat menengah. Ternyata mengerami telur binatang tergantung pada tingkat inti kristal. Jun Changqiao menarik kembali energi di dalamnya dan mengisinya kembali. Kali ini, dia menggunakan 10 inti kristal 9 tingkat menengah. Dia menekan sakelar, tetapi masih tidak ada gerakan. Sistem berkata dengan terkejut, tingkat inti kristal ini seharusnya dapat menetaskan telur binatang naga api. Jun Changqiao pingsan, aku pasti membeli yang palsu. Sistem berkata, tuan rumah, ubah lagi dan coba gunakan inti kristal tingkat tinggi. Tidak mungkin, mulut Jun Changqiao berkedut,
itu sangat berharga. Menggunakannya untuk menetaskan telur binatang naga api, bukankah itu sedikit kerugian? Sistem berkata, kamu tidak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan anak. Mungkin tuan rumah beruntung dan bisa menetaskan kun. Brengsek, Jun Changqiao berkata, kamu terlalu banyak menonton iklan. Namun, memikirkan Daurilem Kun, Demon Kun, dan Tribulation Crossing Bond Kun, dia tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Datang, Jun Changqiao menarik kembali energi inti kristal lagi. Dia mengeluarkan 10 inti kristal tingkat tinggi dan menuangkan semuanya. Lampu menyala lagi. Jun Changqiao menggosok tangannya dan meletakkannya di tombol bundar. Sama seperti pelatih Voice of China, dia membuat keputusan sulit apakah akan menekan tombol atau tidak. Mimpi siswa berbalik. Huf. Dalam sekejap, inkubator memuntahkan jenis energi spiritual, yang langsung menempati interior dan sepenuhnya menyelimuti telur naga. Berbunyi. Petik 2. Suara lembut berdering, dan layar LED pada sasis menunjukkan kata-kata. Waktu inkubasi, 0/15 hari. Tingkat mutasi, 1/100. Mulut Jun Changqiao berkedut, apakah tingkat mutasi ini 1/100? Itu benar, kata sistem. Jun Changqiao berkata dengan panik, apa perbedaan antara ini dan tidak bermutasi? Bahkan jika dia mengisap keberuntungan untuk sementara waktu, dia tidak berpikir bahwa peluang 1/100 untuk memutasikan telur naga. Sistem berkata, jika Anda ingin meningkatkan tingkat mutasi, Anda dapat menuangkan energi inti kristal selama proses inkubasi. Berapa harganya? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, tuan rumah harus mencari tahu sendiri secara spesifik. Oke, Jun Changqiao mengeluarkan inti kristal tingkat menengah yang baru saja dia kumpulkan dan menuangkan energi ke dalam alur. Tidak ada reaksi. Dia terus menuangkan 9 kristal yang tersisa, dan tingkat mutasi akhirnya melonjak dari 1 menjadi 2. Petik 2, Jun Changqiao menangis, 10 kristal tingkat menengah hanya dapat meningkatkannya sebesar 1 poin. Untuk mencapai 100%, saya masih membutuhkan 980 kristal. Jika itu adalah inti kristal tingkat yang lebih rendah, belum lagi 980, bahkan jika itu 10.000, dia tidak akan merasakan cubitan. Tetapi dengan begitu banyak kristal tingkat menengah, harganya sangat mahal. Untuk berinvestasi begitu banyak untuk telur, apakah itu sepadan? Sistem berkata, jika tuan rumah tidak menghabiskan 1 sen pun, bahkan tidak akan ada kemungkinan gagal. Bagaimana Kun bisa menetas? Jika tuan rumah tidak menghabiskan 1 sen pun, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk gagal. Bagaimana dia bisa menetaskan Leviathan? Kalimat ini seperti pedang tajam, menusuk dengan kejam ke dalam hati Jun Changqiao. Itu sangat menyakitkan sehingga dia buru-buru menutupi dadanya. Betul sekali, tidak menghabiskan uang dan masih menginginkan Leviathan. Itu mungkin hanya akan muncul di iklan atau dalam mimpi. Bukankah itu hanya menghabiskan uang? Jun Changqiao berkata, bukannya aku tidak memilikinya. Emosinya berkobar. Dia mengambil 50 inti kristal kelas 1 dari cincin interspatialnya dan mengisi semuanya. Tingkat mutasi meningkat dari 2 menjadi 3. Tidak buruk. 50 inti kristal kelas 1 hanya meningkat 1 poin. Jun Changqiao pingsan, bukankah seharusnya bertambah 1 poin dari 10? Bagaimana bisa menjadi 50? Sistem berkata, jika tuan rumah ingin meningkatkannya menjadi 4 poin, saya khawatir Anda harus mengisi 100 inti. Itu terlalu banyak uang. Jun Changqiao menjadi gila. Meskipun dia punya uang, dia tidak mampu menghabiskan 2 kali lipat jumlah inti kristal. Sistem berkata, tuan rumah dapat mencoba menggunakan inti kristal tingkat tinggi daripada menggunakan inti kristal tingkat rendah. Petik 2, Jun Changqiao hampir menangis. Inti kristal yang lebih tinggi harganya mahal. Bahkan jika itu bisa meningkatkan tingkat mutasi, biayanya juga akan meningkat. Lupakan. Karena dia telah melemparkan begitu banyak inti kristal, dia pasti tidak bisa menyerah. Dia harus setidaknya meningkatkannya menjadi 50% atau lebih. Untuk mendapatkan kesempatan untuk membuat kesalahan, pemimpin Sekte Jun terbawa dan mengeluarkan 10 inti kristal kelas 5. Setelah mengisi semuanya, tingkat mutasi meningkat dari 3 menjadi 4. Namun, untuk meningkatkan dari 4 menjadi 5, ia menggunakan inti kristal kelas 55. Mulut Jun Changqiao berkedut, untuk membiarkan telur naga api bermutasi, uang yang dihabiskan lebih dari uang yang dihabiskan oleh produsen game online dan seluler Cina. Sistem mendesak, karena Anda telah mengambil langkah ini, tuan rumah tidak boleh menyerah di tengah jalan. Pergi dan berbelanjalah dengan berani. Jun Changqiao terdiam. Sistem melanjutkan, hanya inti kristal yang lebih tinggi yang dapat memulai inkubasi. Telur naga ini benar-benar luar biasa. Jika bermutasi, manfaat inangnya akan lebih besar daripada biayanya. Kata-kata ini membuat jantung Jun Changqiao berdebar.
Kemudian, dia mengeluarkan inti kristal lagi dan mulai dengan gila-gilaan mengisi slot inkubator dengan energi. Selain inti kristal peringkat tinggi yang belum digunakan untuk saat ini, semua inti kristal peringkat rendah dan inti kristal peringkat menengah diangkut ke dalam. Pada akhirnya, hanya ada beberapa lusin inti kristal berkualitas tinggi yang tersisa di cincin spasial. Semua inti kristal berkualitas rendah dan menengah telah dikirim, dan setidaknya ada 6 hingga 700 dari mereka. Tingkat mutasi meningkat dari 5 menjadi 10. Hampir 1000 inti kristal digunakan, tetapi hanya meningkat sebesar 9%. Ini membuat Jun Changqiao sangat mengerti apa artinya membakar uang. Seseorang harus tahu, menjual 500 inti kristal ke patriark keluarga Ai bernilai 10 juta. Hampir 1000 inti kristal ini setidaknya bernilai 20 juta, tetapi dia membakar semuanya dalam waktu singkat. Tenang, tenang, Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah lubang tanpa dasar. Kita tidak bisa mengisinya lagi. Dia benar-benar ingin menyerah, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tangannya sama sekali. Pada akhirnya, dia mengirim semua inti kristal tingkat tinggi, termasuk inti kristal naga api dan inti kristal golem batu. Ketika inti kristal yang sebanding dengan Wuzong menyatu ke dalam inkubator, tingkat mutasi di layar terus meningkat. Namun, ketika inti kristal naga api dituangkan, itu langsung meningkat dari 22 menjadi 72. Itu meningkat 50 poin penuh. Jun Changqiao terkejut, apa yang terjadi? Sistem terdiam sesaat sebelum berkata, jika saya tidak salah, inti kristal naga api dan atribut telur naga kompatibel, yang sangat tinggi tingkat mutasi. Jun Changqiao tampaknya telah memahami sesuatu, dan berkata, maksudmu, jika telur naga diinkubasi dengan inti kristal naga, tingkat mutasi akan lebih tinggi daripada inti kristal lainnya. Seharusnya seperti ini, sistem berkata. Jun Changqiao berkata, saya baru saja menuangkan banyak inti kristal naga api muda, mengapa itu tidak meningkat sebanyak itu? Mungkin levelnya terlalu rendah. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menghela nafas, dan dia benar-benar tenang. Dia sama sekali tidak khawatir sekarang, karena dia telah melemparkan semua inti kristal. Pah, dengan kedua tangan di permukaan inkubator yang seperti kaca transparan, Jun Changqiao berkata dengan nada yang dalam, saya menggunakan semua inti kristal saya, operasi itu pasti gagal untuk menetaskan Kun. Sistem berkata, saya merasa bahwa, dengan keberuntungan tuan rumah dalam menyegarkan poin kontribusi, itu akan aman untuk mencapai setidaknya 99%. Jika tidak, jika gagal, inti kristal yang dilemparkan semuanya akan mengalir ke barat. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tidak peduli apakah itu mengalir ke barat atau timur, dan berkata, maksudmu, aku masih harus mengeluarkan uang untuk membeli inti kristal untuk melanjutkan inkubasi. Ya, apakah Anda tahu berapa harga inti kristal itu? Apakah kamu tahu bahwa bahkan jika aku menukar semua uangku dengan inti kristal, tidak mungkin untuk meningkatkannya menjadi 99%? Menghadapi pertanyaan Jun Changqiao yang terus-menerus, sistem berkata dengan tenang, jika tuan rumah mengerami Dao Rilem Kun, Demon Kun, Tribulation Bone Kun, atau binatang terkuat di kitab suci gunung dan laut yang memakan Kun, semuanya akan sepadan. Setelah sekian lama, Jun Changqiao berkata, itu masuk akal. Hari berikutnya, Jun Changqiao pergi ke kota Huyang dan menemukan Ai Sangyao. Hal pertama yang dia katakan adalah, Jun ingin membeli kembali inti kristal yang dia jual sebelumnya dengan harga aslinya. Ai Sangyao tercengang. Dijual dan kemudian dibeli kembali, operasi macam apa itu pemimpin sekte Jun? Tentu saja, Jun Changqiao berkata, jika tokomu memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Dragon Beast, tolong jual ke Jun jika itu dari kelas 5 atau lebih tinggi. Mulut Ai Sangyao berkedut, pemimpin sekte Jun, inti kristal yang terkait dengan binatang naga sangat langka, dan mereka harus kelas 5. Belum lagi Kabupaten Azure Sun, bahkan Kabupaten Ping yang kelas 8 mungkin tidak memilikinya. Kabupaten mana yang memilikinya? Jun Changqiao bertanya. Ai Sangyao berkata, di benua bintang jatuh. Selama ada sesuatu dengan kata naga, itu adalah harta langka. Saya khawatir hanya kabupaten kelas 5 yang menjualnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai county kelas 5 yang paling dekat dengan Azure Sun County kami? Jun Changqiao bertanya. Jika kamu mengendarai binatang tipe angin, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kata Ai Sangyao. Sebulan, Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Binatang jenis angin dikenal karena kecepatannya. Jika butuh sebulan, dia tidak berpikir bahwa dia bisa sampai di sana dalam 15 hari dengan menunggangi anak harimau Valet Lightning. Lupakan, saya hanya akan membeli kembali inti kristal yang saya jual dan menghabiskan 20 juta untuk membeli beberapa inti kristal bermutu tinggi lainnya. Pokok inti kristal yang dijalankan oleh keluarga Ai tidak memiliki banyak inti kristal bermutu tinggi.
Jun Changqiao hanya membeli 20 atau lebih inti kristal bermutu tinggi. Oleh karena itu, dia pergi ke toko inti kristal lainnya. Pada akhirnya, dia mengunjungi semua toko inti kristal di pasar dan hanya menjual sekitar 50 inti kristal bermutu tinggi. Namun, dia menghabiskan lebih dari 20 juta. Inti kristal yang sebanding dengan Wuzong mulai dari 400.000. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Terserah nasib apakah saya bisa mendapatkannya lebih murah atau tidak. Jun Changqiao tidak pergi ke kota lain dan kembali ke sekte. Secara kebetulan, dia bertemu Long Xiang di lapangan seni bela diri. Di benua bintang jatuh, apapun dengan kata, naga, adalah harta langka, kata-kata kepala keluarga Ai terdengar di telinganya. Jun Changqiao hampir tidak bisa menahan diri. Dia ingin membawa murid bermarga Long ini ke inkubator dan mengujinya dengan darahnya. Mendesah, aku akan gila. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan bangkit untuk kembali ke pelataran dalam. Long Xiang berkata dengan wajah kosong, tatapan Master Sekte agak aneh sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak aneh ketika dia hampir membuat Anda berdarah? Setelah kembali ke ruang belajar, Jun Changqiao melemparkan semua inti kristal senilai 30 juta. Tingkat mutasi meningkat dari 72 menjadi 85. Dia benar-benar ingin terus meningkatkannya menjadi 100 poin, tetapi kemampuannya terbatas. Dia hanya bisa tunduk pada takdir tanpa daya. Lebih-lebih lagi, 85% sudah sangat tinggi. Tidak mungkin kebetulan bahwa itu gagal, kan? Memikirkan kembali saat dia bermain game, dia gagal memperbaiki peralatan bahkan ketika tingkat keberhasilannya lebih tinggi dari 95%. Sekte Master Jun gemetar. Ketika mencapai 85 poin, Jun Changqiao menyerah untuk memasukkan lebih banyak inti kristal. Tidak ada jalan lain, dia hanya memiliki 10 hingga 20 juta yang tersisa. Jika dia menginvestasikan semuanya, dia mungkin hanya bisa meningkatkannya 1 atau 2 poin. Selebihnya terserah takdir. Meski hanya 1%, masih ada kemungkinan mutasi. Tapi dia masih bekerja keras untuk meningkatkan tingkat mutasi. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak mengandalkan aura protagonis, tetapi membakar uang. Bagaimana jika gagal? Jika masih gagal pada 85%, itu akan menjadi lelucon. Saya hanya gagal 15 kali dari 100, dan 1,5 kali dari 10. Saya seharusnya tidak seberuntung itu. Jun Changqiao menghibur dirinya sendiri. Sistem berkata, jika tingkat mutasi host 1,5 kali, itu pasti akan gagal total. Brengsek, bisakah kamu tidak menyakitiku? Jun Changqiao mengabaikannya dan diam-diam menunggu waktu inkubasi tiba. Hanya 1 hari telah berlalu, dan masih ada 14 hari lagi. Itu agak lama, jadi dia memusatkan pikirannya pada kultivasi dan mengelola para murid. Hari berikutnya, Su Xiaomo kembali dari berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte di kabupaten luar. Dia pergi bersih, tapi kembali tertutup debu. Jelas bahwa dia bergegas kembali terlalu cepat. Para murid buru-buru berkumpul. Ketika mereka melihat medali juara di leher kakak laki-laki mereka, mereka langsung bersorak. Kedua kakak beradik itu pergi ke kabupaten yang berbeda dan memenangkan tempat pertama berturut-turut. Ini jelas meningkatkan moral para murid tulang besi, dan memenuhi mereka dengan harapan untuk masa depan. Su Xiaomo pergi menemui pemimpin sekte dan menyerahkan hadiah sang juara. Dia tidak akan menyembunyikannya, karena tanpa pengasuhan pemimpin sekte, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini, dan tidak akan mudah baginya untuk memenangkan kejuaraan. Tentu saja, Jun Changqiao tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Dia memberi Su Xiaomo 10 batu roh. Dia menyimpan sisanya dan memberikannya kepada murid-murid lain sebagai hadiah untuk berbagai ujian. Dalam beberapa hari berikutnya, Li Fei dan Tian Qi juga kembali satu demi satu. Keduanya tidak mengecewakan pemimpin sekte. Mereka berhasil memenangkan kejuaraan dari berbagai kompetisi dan memperoleh sumber daya seni bela diri yang cukup besar. Meskipun murid batin yang diasuh Jun Changqiao hanyalah murid bela diri, kekuatan mereka telah mencapai guru bela diri. Kecuali untuk kompetisi tingkat tinggi, mereka pasti tak terkalahkan dalam kompetisi antar sekte tingkat rendah itu. Tidak ada ketegangan sama sekali. Qing Yang dan 3 lainnya membawa total 100 batu spiritual. Meskipun tidak banyak, itu masih sesuatu. Jun Changqiao cukup puas dengan ide membiarkan murid-muridnya berpartisipasi dalam berbagai kompetisi sekte untuk mendapatkan sumber daya. Kasihan, ada terlalu sedikit kompetisi, sehingga kontinuitasnya buruk. Aneh, Jun Changqiao mengusap dagunya dan berkata, mengapa Sui Ji belum kembali? 5 murid batiniah telah menyelesaikan misi mereka dan kembali, kecuali Xiao Ziji. Mungkinkah, apakah kompetisi seni bela diri sangat sulit? Pemimpin sekte, pada saat ini, Li Luoqiu buru-buru berjalan ke aula utama dan berkata, ada berita dari Kabupaten Heyang. Xiao Ziji memenangkan turnamen antar sekte dan dalam perjalanan kembali,
dia dihadang oleh sekelompok besar ahli di hutan, situasinya sangat buruk, kita harus menyelamatkannya dengan cepat. Jun Changqiao mengerutkan kening. Tidak heran dia belum kembali. Dia telah diblokir. Berapa banyak? Setidaknya 100. Tidak ada kekurangan ahli di Wuzong di antara mereka. Jun Changqiao terdiam beberapa saat dan berkata, kumpulkan anggota Aula Gerimis dan ikuti aku ke Kabupaten Heyang untuk menyelamatkannya. Ya, Li Luoqiu buru-buru pergi dan mengumpulkan semua anggota Aula Gerimis di sekte. Menurut instruksi Jun Changqiao, murid-murid lainnya terus berkultivasi. Namun, ketika mereka berjalan keluar dari aula utama, mereka melihat Li Qingyang, Su Xiaomo, dan yang lainnya berdiri di depan lapangan latihan seni bela diri. Wajah mereka serius. Mereka telah menerima berita bahwa saudara muda Xiao diblokir di Kabupaten Heyang. Kau akan pergi juga? Jun Changqiao bertanya. Li Qingyang berkata, saudara muda sedang dalam masalah. Kami bersedia pergi dan menyelamatkannya. Baik, Jun Changqiao berkata, ayo pergi. Murid-murid lain juga ingin pergi dan menyelamatkan kakak senior Xiao, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan mereka terbatas. Tidak hanya mereka tidak berguna, tetapi mereka juga akan memperlambat penyelamatan. Karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan pemimpin sekte dan yang lainnya pergi dan berdoa agar mereka bisa kembali dengan selamat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam perjalanan ke Kabupaten Heyang, lebih dari 50 anggota Aula Gerimis menggunakan Ghost Leap dan melaju ke depan. Sial, Li Tiantian juga mengikuti dan berkata dengan marah, beraninya mereka menggertak murid tulang besi kita. Setelah mengalami kehancuran Black Eagle Hall, tampilan kekanak-kanakan di wajah anak ini telah memudar. Dia juga menjadi lebih dewasa. Karena mereka akan menyelamatkan kakak senior Xiao, semua orang meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal. Jun Changqiao mengendarai Valet Lightning Tiger muda di depan. Rasa dingin di matanya menjadi lebih dan lebih intens. Meskipun dia tidak tahu mengapa begitu banyak seniman bela diri menghalangi Xiao Ziji, karena mereka berani menyinggung tulang besi, mereka harus dihukum berat. Li Qingyang dan Su Xiaomo mengikuti dari belakang. Mereka juga sangat khawatir tentang junior brother Xiao, jadi mereka meningkatkan kecepatan mereka sampai mereka tidak bisa lebih cepat lagi. Saudara muda Xiao, Anda harus bertahan sampai kami tiba. Kabupaten Heyang setidaknya 1000 mil jauhnya dari Kabupaten Qingyang. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari untuk sampai ke sana. Namun, Jun Changqiao dan murid-muridnya tiba di Kabupaten Heyang dengan kecepatan tercepat. Menjelang senja, mereka sudah tiba di Kabupaten Heyang. Li Luoqiu berdiri di hutan belantara dan melihat sekeliling. Setelah mengkonfirmasi tanda yang ditinggalkan oleh anggota, dia menunjuk ke timur dan berkata, Sekte Master, itu harus ke arah ini. Ayo pergi. Jun Changqiao memimpin murid-muridnya ke arah timur. Di sudut gelap lembah, Xiao Ziji merobek selembar kain dari pakaiannya dan melilitkannya di pergelangan tangannya dengan bekas pedang. Kemudian, dia mengangkat senapan sniper tipe 88 miliknya dengan tatapan dingin. Wajahnya pucat, sepertinya dia tidak hanya mengalami luka luar, tetapi juga luka dalam. Setelah berpartisipasi dalam turnamen antar sekte Kabupaten Heyang, Xiao Ziji awalnya ingin kembali ke sekte tersebut. Namun, ia dihentikan oleh seniman bela diri dari berbagai sekte. Alasan, mereka terlalu berat dan melukai murid-murid mereka sendiri. Faktanya, selama turnamen, para murid dari berbagai sekte bahkan lebih kejam karena mereka membenci Xiao Ziji karena berasal dari sekte kelas 8 di Kabupaten kelas 9. Berbagai sekte di Kabupaten Heyang tidak peduli tentang ini. Selama murid-murid mereka diganggu, pelaku harus membayar harganya dan dihukum berat. Anak, tiba-tiba, sebuah suara keras datang dari lembah, kamu sekarang terjebak di lembah. Berhenti berjuang dan patut tunjukkan dirimu dan serahkan pistol bertenaga dewa. Mungkin kamu masih bisa hidup. Xiao Ziji menyiapkan senapan sniper tipe 88 dan membidik ke arah suara melalui 8X scope. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 10 seniman bela diri dari berbagai sekte yang berdiri di sana. Dia menarik pelatuknya lagi. Siu, peluru itu diam-diam ditembakkan dan langsung membunuh seorang murid bela diri puncak. Kemudian, dia membawa pistol dan dengan cepat pergi. Dia ada di sana, sialan, cepat dan kejar. Menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh begitu banyak orang kita. Jika kita menangkapnya, kita harus memotongnya menjadi 8 bagian. Seniman bela diri dari berbagai sekte semua bergegas. Sayangnya, Xiao Ziji memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran di hutan belantara. Setelah menembak satu orang, dia bersembunyi dengan sangat baik lagi. Hal ini memaksa mereka untuk terus mencari dan lebih waspada. Lembah itu tidak besar, saat kerumunan terus mengecilkan pengepungan, area itu menjadi semakin kecil. Xiao Ziji, yang telah membunuh banyak orang dari berbagai sekte, tahu bahwa dia akan ditemukan cepat atau lambat. Jadi,
dia menyiapkan senapan sniper tipe 88-nya lagi. Dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan rugi. Hah, tiba-tiba, suara angin pecah datang dari belakangnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu. Tidak bagus, wajah Xiao Ziji berubah. Dia buru-buru mencabut senjatanya dan menghindar. Namun, dia masih satu langkah terlambat. Tinju dengan kekuatan spiritual yang kuat langsung mengenai punggungnya. Ping, dia terbang keluar dan menabrak dinding batu. Orang yang menyerangnya dari belakang adalah seorang pria parubaya berbaju putih. Seluruh tubuhnya memancarkan aura Wuzong. Dia berkata dengan ringan, bagi seorang junior untuk bisa bersembunyi begitu lama, itu sangat bagus. Wah, Xiao Ziji berjuang untuk berdiri. Seteguk darah menyembur keluar. Pria parubaya itu berkata dengan terkejut, untuk dapat berdiri setelah menahan kekuatan 200.000 pon saya, ini bahkan lebih terpuji. Xiao Ziji membuka mulutnya yang berlumuran darah dan tertawa, jangan meremehkanku. Pria parubaya itu langsung mendekat dan berkata dengan bangga, saya ingin melihat seberapa kuat seorang murid dari klan tulang besi. Bayangan tinju langsung memenuhi udara dan tanpa ampun menyerang Xiao Ziji. Peng, 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 ledakan. Xiao Ziji membanting keras ke dinding batu, darah menyembur keluar. Dalam waktu singkat, dia telah menahan lebih dari 20 pukulan dari Wuzong, setiap pukulan tidak kurang dari 100.000. Tetapi, dia masih terhuyung-huyung dan tidak jatuh. Ini adalah murid klan tulang besi, bahkan jika dia diserang oleh badai, bahkan jika dia terluka parah, dia masih harus menunjukkan tulang besi. Patriark Liao adalah Wuzong, dia masih bisa berdiri, tubuh anak ini terlalu kuat. Tidak heran dia memenangkan kompetisi. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat. Seniman bela diri dari berbagai sekte yang mencari di dekatnya berkumpul dan menyaksikan adegan Xiao Ziji dibombardir, mereka semua terkejut bahwa dia masih bisa berdiri. Tidak buruk, tidak buruk. Patriark Liao berkata, untuk dapat menerima begitu banyak pukulan dariku dan tetap berdiri, kamu benar-benar bibit yang bagus. Wajah Xiao Ziji ganas, rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara. Jika bukan karena pengalaman di menara pelatihan, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Pria kecil, Patriark Liao berkata dengan ringan, tinggalkan tulang besi dan bergabunglah dengan Sekte Qishanku, kamu dapat menghindari kematian. Sekte Qishan, sekte kelas 6 di Kabupaten Heyang. Dalam hal kekuatan dan jumlah murid secara keseluruhan, mereka lebih kuat dari Sekte Haoki. Pria parubaya bernama Liao Chunfang ini adalah Patriark Sekte Qishan, kekuatannya adalah Wuzong kelas 2, yang juga lebih kuat dari Qin Haoran. Tinggalkan tulang besi. Mendengar kalimat pertama, Xiao Ziji mulai menyeringai kesakitan. Dia menekan luka-lukanya dan berkata dengan lemah, dalam hidup, aku anggota klan tulang besi, dalam kematian aku hantu klan tulang besi. Nah, Sekte Qishan memiliki potensi untuk menjadi sekte kelas 5, peluang bagus seperti itu sulit ditemukan. Tulang besi Anda hanya sekte kelas 8, berpartisipasi dalam kompetisi sekte, bahkan pemimpin sekte tidak mengikuti, mengapa Anda begitu mati? Burung yang baik memilih pohon untuk bersarang, Anda harus memahami prinsip ini. Semua orang bertindak sebagai pelobi. Namun, ketika kata-kata ini masuk ke telinga Xiao Ziji, itu hanya membuatnya tertawa lebih keras. Tidak ada yang menyangkalnya, situasinya sangat berbahaya sekarang. Tapi meninggalkan tulang besi dan mengubah kesetiaan, bahkan kematian bukanlah pilihan. Liao Kanfang mengangkat tangannya, di bawah konvergensi energi spiritualnya, dia meraih senapan sniper tipe 88 yang jatuh tidak jauh. Semua orang iri, hanya Wuzong, yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang sifat langit dan bumi, yang dapat menggunakan energi spiritualnya untuk mengambil objek dari kejauhan. Liao Chunfang bermain dengan senapan sniper dan berkata dengan acuh tak acuh, bergabung dengan Sekte Qishan akan menyelamatkan Anda dari kematian, tetapi tidak bergabung dengan Sekte Qishan hanya akan mengakibatkan kematian. Suaranya arogan, dan dia memiliki sikap seorang ahli. Mata Xiao Ziji tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia berkata dengan tegas, saya tidak akan bergabung. Semua orang mencibir, saya memberi Anda kesempatan untuk hidup, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas kematian Anda. Ada juga seniman bela diri dari sekte lain yang merasa sangat disayangkan. Lagi pula, agak sia-sia membunuh bibit yang begitu bagus. Jika itu masalahnya, Liao Chunfang berkata dengan dingin, kamu telah membunuh begitu banyak murid sekte Qishanku. Pergilah ke neraka. Setelah dia selesai berbicara, dia maju selangkah dan meninju dengan tangan kanannya. Kekuatannya meningkat tajam, tapi itu masih lebih dari 200.000. Wos, angin kencang bertiup dan mengacak-acak rambut hitam Xiao Ziji, tapi wajahnya yang pucat sangat tenang.
Ini berani menghadapi kematian. Pada saat ini, bayangan hitam terbang keluar dari kegelapan. Meskipun kecepatannya cepat, itu ditangkap oleh Liao Chunfang. Tinjunya tiba-tiba berbalik dan meninju orang yang masuk. Bang! Tinju yang membawa kekuatan 200.000 pon itu seperti pedang tajam, langsung menembus dada bayangan hitam itu. Darah segera menyembur keluar. Adik laki-laki, mata Xiao Ziji hampir keluar. Bayangan hitam yang tiba-tiba keluar dari kegelapan adalah anggota Aula Gerimis yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Kakak senior, cepat, pergi, murid pembunuh itu menghembuskan napas terakhirnya segera setelah dia selesai berbicara. Xiao Ziji meraung marah dan mengumpulkan kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk meninju Liao Chunfang. Dia akan habis-habisan. Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkan Wu Zong saat dia sehat, apalagi sekarang dia terluka parah. Karena itu, ketika tinjunya kembali, itu tersapu oleh telapak tangan lawan. Ledakan, dia dengan keras menabrak dinding batu dan jatuh. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang dirinya sendiri untuk berdiri. Setelah menerima begitu banyak pukulan, cederanya terlalu serius. Liao Chunfang membuang mayatnya dan mengambil tisu untuk menyekat tangannya yang berlumuran darah. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, jadi masih ada orang yang bersembunyi di kegelapan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang buru-buru menjadi waspada. Anggota Aula Gerimis lainnya yang bersembunyi di kegelapan semua mengepalkan tangan ketika mereka melihat rekan mereka terbunuh. Mata mereka memancarkan kemarahan yang luar biasa. Sebagai pembunuh yang memenuhi syarat, ketika lawan sangat kuat, hal pertama yang harus dilakukan adalah mundur. Namun, mereka tidak akan mundur, dan mereka tidak bisa mundur. Karena identitas hari ini bukan lagi seorang pembunuh, tetapi anggota Aula Gerimis dari klan Tulang Besi. Seorang anggota tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar. Dia tidak menyerang, tetapi mengekspos dirinya sendiri dan melarikan diri ke arah lain. Ini untuk menarik perhatian musuh dan memperjuangkan kesempatan bagi kakak senior Xiao untuk melarikan diri. Seniman bela diri dari berbagai sekte mengunci anggota itu dan mengirim lebih dari 10 orang untuk mengejarnya. Jika dia terus bersembunyi, akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun padanya. Namun, jika dia mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri, dia akan segera ditangkap dan ditangkap. Celepuk, anggota itu dilempar ke depan Liao Chunfang. Liao Chunfang menginjak punggungnya dengan satu kaki. Dia memandang Xiao Ziji dan berkata dengan ringan, ini juga seharusnya adikmu, kan? Xiao Ziji memalingkan wajahnya ke samping. Melihat adik laki-lakinya diinjak seperti ini, amarah memenuhi wajahnya dan dia terlihat garang. Tebakanmu benar. Liao Chunfang mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari ekspresinya. Dia kemudian dengan lembut mengangkat kakinya dan berkata, dia membunuh begitu banyak anak buahku. Mari kita gunakan dia untuk membayar nyawanya dulu. Petik 2. Pada saat ini, 3 anggota lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan tidak dapat menahannya lagi. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan diekspos, mereka masih membuang senjata tersembunyi mereka. Liao Chunfang mengangkat tangannya dan membekukan semua senjata tersembunyi yang terbang. Kemudian, dia menyatukan kelima jarinya dan memadatkannya dalam sekejap. Temukan semua lalat dalam kegelapan. Oke, para seniman bela diri dari berbagai sekte bergegas ke arah senjata tersembunyi. Bang! Liao Chunfang mengangkat kakinya dan menendang anggota yang ditangkap di depan Xiao Ziji. Kemudian, dia berjalan selangkah demi selangkah. Seperti seorang raja yang melihat ke bawah pada 2 semut yang lemah, dia berkata, karena kita berasal dari sekte yang sama, kita akan mati bersama. Kemudian, kita tidak akan kesepian di jalan. Saat dia berbicara, dia mengangkat kakinya. Suara mendesing. Energi spiritualnya terkumpul, dan kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Dia hanya menggunakan sekitar 50.000 kilogram kekuatan. Tapi dengan kondisi Xiao Ziji dan kekuatan anggota itu, selama dia terinjak, dia pasti akan mati. Ayo pergi. Liao Chunfang mengundurkan diri. Targetnya adalah anggota Drizzle Hall itu. Tidak, mata Xiao Ziji hampir keluar dari rongganya. Dia benar-benar ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan untuk adik laki-lakinya, tetapi dia terluka terlalu parah untuk bergerak 1 inci. Mengaum. Pada saat ini, raungan memekakkan telinga dari binatang buas tiba-tiba datang dari belakang. Ceritan menyayat hati para seniman bela diri dari berbagai sekte juga terdengar. Kaki Liao Chunfang berhenti. Dia tidak melihat ke belakang. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya karena terkejut, karena ada niat membunuh yang dingin turun dari atas. Tidak diketahui kapan Jun Changqiao muncul di atas tembok gunung. Dia memegang Green Dragon Crescent Blade di satu tangan. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia berkata dengan suara dingin, jauhkan kakimu. Raja ini akan memberimu kematian yang layak. Pada saat kritis, Jun Changqiao mengikuti tanda yang ditinggalkannya di jalan dan bergegas ke lembah.
Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Karena ketika dia mendekati anggota Aula Gerimis yang mati, dia mendengar berita bahwa sekte tersebut telah kehilangan anggota. Beraninya kau membunuh muridku. Tidak peduli siapa Anda atau apa identitas Anda harus mati. Tentu saja, kematian juga khusus. Apakah itu kematian yang bersih atau kematian yang menyakitkan? Jika pria parubaya di bawah menarik kakinya dan memberinya kematian yang bersih, jika dia bersikeras untuk mundur, maka dia akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Sekte, Master Sekte, Xiao Ziji memanggil dengan lemah, matanya dipenuhi kegembiraan. Master Sekte ada di sini. Saudara muda aman. Pada saat ini, Xiao Ziji tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi anggota Aula Gerimis. Melihat bahwa muridnya yang berharga telah menderita luka yang begitu serius, mata Jun Changqiao dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika pria di bawah ini adalah dewa atau abadi, dia akan mati. Apakah dia tidak takut menyinggung orang? Dalam keadaan normal, Jun Changqiao akan memilih untuk tidak menonjolkan diri, seperti menyelamatkan tetua sekte tangan hantu. Tetapi pada saat ini, hanya ada niat membunuh di dalam hatinya. Naga memiliki sisik terbalik, mereka yang menyentuhnya akan mati. Sisik terbalik Jun Changqiao adalah muridnya yang berharga. Belum lagi membunuh, bahkan jika mereka melukai sehelai rambut, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Mendengar kata-kata Xiao Ziji, Liao Chunfang berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah master sekte dari sekte tulang besi kelas 8. Saat dia berbicara, kakinya tidak bergerak. Ini membuat hati Jun Changqiao menetapkan hukuman mati, dan dia akan mati dengan kematian yang menyakitkan. Mungkin karena pihak lain juga seorang master sekte, Liao Chunfang menarik kembali kakinya. Tapi karena dia setengah berdetak lebih lambat, dia tidak bisa mencegah kematiannya yang menyakitkan. Bagus, Liao Chunfang berkata dengan acuh tak acuh, aku suka muridmu. Biarkan dia bergabung dengan sekte Qishanku. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menempatkan Jun Changqiao di matanya. Belum lagi master sekte tulang besi, bahkan jika Qin Haoran yang memegang dua posisi datang, dia akan tetap tinggi dan perkasa. Ini tidak pamer, juga bukan penjahat tak berotak. Sebaliknya, itu karena dia kuat, jadi dia secara alami harus bertindak seperti orang yang kuat. Mungkinkah dia harus menundukkan kepalanya dan melayani yang lemah? Jika aku menyukainya, dia akan menjadi muridmu. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, kamu benar-benar sombong. Liao Chunfang berkata, berikan dia padaku, dan dendam di antara kita akan dihapuskan. Dia sangat mengagumi Xiao Ziji. Jika dia bisa menarik Xiao Ziji ke dalam sektenya, dia pasti tidak akan mau membunuhnya. Sayangnya, itu ditakdirkan untuk menjadi satu sisi. Bahkan jika Jun Changqiao benar-benar memberikan Xiao Ziji kepadanya, dia tidak akan pernah mentolerir kematian muridnya. Karena itu, dia mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin, tuliskan dendam kami. Merayu pantatku. Petik 2. Liao Chunfang sedikit mengernyit dan berkata, yang mulia adalah pemimpin sekte, tetapi mulutmu penuh dengan kata-kata kasar. Kamu tidak memiliki sopan santun sama sekali. Anda membunuh anak buah saya dan Anda masih ingin berbicara dengan saya tentang sopan santun. Hahaha, Jun Changqiao tertawa. Tiba-tiba, tatapannya menjadi sedingin dan setajam pedang. Kemudian, dia melompat dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Hah, kekuatan tebasan ini setidaknya 300.000 kilogram atau lebih. Jelas bahwa dia telah menghancurkan jimat peningkatan kekuatan. Liao Chunfang, yang awalnya acuh tak acuh, tiba-tiba menjadi serius ketika dia merasakan angin pedang yang kuat. Dia mengulurkan salah satu telapak tangannya dan berteriak, firmamen palem. Energi spiritual meledak dari telapak tangannya, membentuk gelombang udara seperti awan dan dengan cepat mengembun menjadi cetakan telapak tangan untuk memenuhinya. Tebasan lurus Jun Changqiao sangat kuat, jadi dia tidak berani ceroboh dan langsung menggunakan teknik telapak tangan tingkat tinggi yang telah dia pahami selama bertahun-tahun. Bila sabit naga hijau membentuk cahaya pedang hijau, dan kekuatannya masih terus meningkat, akhirnya melonjak hingga 400.000 kilogram. Apa artinya, hanya Wuzong dengan bakat akar spiritual yang baik yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dan itu harus setidaknya kelas 5. Liao Chunfang memiliki akar spiritual tingkat tinggi, yang termasuk dalam Wuzong menengah ke atas. Meski baru kelas 2, dengan dukungan firmamen palem, kekuatannya bisa mencapai sekitar 230.000 kilogram. Ini tidak diragukan lagi sangat bagus. Sayangnya, di depan pedang Jun Changqiao. Sama sekali, tidak cukup, hancurkan untukku. Jun Changqiao berteriak dengan dingin. Lampu pedang hijau menekan dengan keras, langsung memotong cetakan telapak tangan ilusi, dan kekuatan yang tersisa tidak berkurang. Bagaimana itu mungkin? Wajah Liao Chunfang berubah, tetapi tidak ada waktu baginya untuk terkejut, dan dia buru-buru menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Ledakan, begitu dia bergerak,
pedang Qi yang kuat telah memotong tanah, langsung menunjukkan tanda pedang sepanjang sekitar 1 meter. Retak-retak-retak, tanah di ujung tanda pedang dengan cepat retak dan menyebar ke depan, dan akhirnya pecah menjadi 5 atau 6 meter. Pedang seberat 400.000 kilogram sepertinya sedang memotong tanah di area ini. Meskipun Liao Chunfang nyaris tidak mengelak, ketika dia melihat tanda pedang di tanah, punggungnya tiba-tiba dipenuhi keringat dingin. Dia tidak ragu bahwa jika pedang itu memotongnya sekarang, dia akan terpotong menjadi 2 di tempat. Pemimpin sekte tulang besi ini tampak seperti master bela diri kelas 6 atau 7, bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Mungkinkah dia menyembunyikan kultivasinya? Aku akan pergi sendiri. Jun Changqiao, yang baru saja mendarat, bergegas dengan pedangnya. Pedang bulan sabit naga hijau tiba-tiba menyapu setengah jalan, dan cahaya hijau mengalir keluar. Itu juga kekuatan 400.000 kilogram. Liao Chunfang masih memiliki rasa takut yang tersisa, dan dia tidak berani bertarung secara langsung, jadi dia buru-buru menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Meskipun dia hampir tidak bisa menghindar, ketika cahaya pedang melewatinya, dia masih berkeringat dingin. Di depan kekuatan absolut, Xiao Ziji hanya bisa terluka parah dan jatuh ke tanah. Sekarang, menghadapi pemimpin sekte tulang besi yang lebih kuat darinya, dia juga tampak jauh lebih lemah. Sombong, dia sudah terbang tanpa jejak. Cukup. Jun Changqiao menyeret pedangnya. Kali ini, dia menggunakan Ghost Leap dan meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Sementara Liao Chunfang baru saja menstabilkan tubuhnya, dia berteriak, air menenggelamkan 7 pasukan. Wosh, lampu pedang hijau menyapu. Tidak baik. Ekspresi Liao Chunfang berubah. Dia ingin mengelak, tetapi saat dia bersandar ke samping, cahaya pedang dekat dengan ujung hidungnya dan dengan keras memotong lengan kanannya. Puci, di mana cahaya pedang lewat, lengannya terbang. Karena kecepatan pedang terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat, luka terbelah tidak langsung menyemburkan darah. Cukup, Jun Changqiao muncul di belakang Liao Chunfang seperti hantu. Puci, cahaya pedang menyala lagi, dan lengan lain terbang. Pada saat ini, luka di lengan kanan Liao Chunfang mulai mengeluarkan darah, dan rasa sakit yang hebat mengalir ke lautan kesadarannya, menyebabkan ekspresinya menjadi ganas. Xiao Ziji melihat dari sudutnya, dan matanya terbuka lebar. Seorang Wuzong dipotong lengannya oleh pemimpin sekte hanya dalam beberapa gerakan. Ini terlalu mengejutkan. Tapi itu belum berakhir. Pembantaian anggur hangat Hua Xiong. Jun Changqiao memegang pedang bulan sabit naga hijau dan dengan ganas menyapu bagian bawah tubuhnya. Wosh, cahaya pedang hijau langsung menebas lutut Liao Chunfang, dan tiba-tiba retakan tipis muncul. Ah, jeritan menyayat hati bergema di lembah, menyebabkan binatang buas di pegunungan melarikan diri, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang hebat. Rasa sakit apa yang harus dialami manusia untuk mengeluarkan tangisan yang begitu menyedihkan. Celepuk, kaki Liao Chunfang patah dari lutut, dan dia jatuh langsung ke tanah dengan ekspresi ganas. Rasa sakit yang menusuk dengan ganas menyerang lautan kesadaran dan kulit kepalanya. Cukup, astaga, astaga, petik 2, lampu pedang hijau menyala, dan itu dekat dengan kulit dan daging. Memotong lengan dan kaki, dan kemudian memotong daging sepotong demi sepotong, ini adalah cara patriark dari sekte Qishan kelas 6 meninggal. Tanda pisah. PS, saya sibuk baru-baru ini, jadi saya telah memperbarui 2 kali selama 2 hari terakhir. Hari ini, saya akan memperbarui 4 kali, dan saya akan melanjutkan besok. Oh ya, saya akan memperbarui di pagi hari. Saya tidak tahan lagi, jadi saya harus tidur. Saya benar-benar tidak punya energi untuk menulis, jadi saya akan memperbarui saat saya menulis besok. Patriark Qishan sekte yang tinggi dan perkasa, Liao Chunfang, sudah mati. Anggota tubuhnya dipotong dan dagingnya diiris. Proses kematiannya lambat dan menyakitkan. Apakah itu kejam? Kejam, tapi ini adalah harga yang harus dibayar seseorang untuk membunuh seorang murid tulang besi. Jun Changqiao menyarungkan pedangnya, niat membunuh di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia berjalan ke Xiao Ziji dan memberi mereka pil penyembuhan. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, mereka berdua melompat dengan penuh semangat. Ketika mereka melihat anggota tubuh Liao Chunfang dipotong dan dia meninggal karena 1000 luka, kejutan di hati mereka tidak bisa mereda. Wuzong kelas 2, pemimpin sekte kelas 6, dibunuh dengan mudah. Itu terlalu menakutkan. Pada saat itu, Xiao Ziji akhirnya menyadari bahwa meskipun pemimpin sekte jarang bertarung, kekuatannya sangat kuat. Liao Chunfang bukan satu-satunya yang meninggal. Para seniman bela diri dari berbagai sekte yang mengejar anggota Aula Gerimis juga tewas secara tragis di tangan Li Qingyang dan Su Xiaomo. Banyak dari mereka adalah seniman bela diri kelas 2 dan kelas 3, tetapi mereka tidak dapat menghindari kematian di depan sekelompok murid yang mengerikan. Seperti biasa, mereka menjarah peti. Setelah itu,
Mereka menumpuk mayat-mayat itu dan membakarnya dengan api. Seniman bela diri dari berbagai sekte tidak kaya. Liao Chunfang adalah orang kaya. Ada banyak teknik seni bela diri dan batu roh di cincin spasialnya. Ada juga 2 hingga 3 juta tael perak. Ada juga kristal kores. Ada ratusan kelas menengah dan lebih dari 10 inti kristal kelas tinggi. Jun Changqiao mengambilnya dan berpikir dalam hati, jika saya memasukkan semuanya ke dalam inkubator, saya seharusnya dapat meningkatkan 1 atau 2 poin kontribusi. Setelah semuanya selesai, dia membakar mayat Liao Chunfang dan membawa para murid kembali ke tulang besi. Anggota Aula Gerimis yang mati dibawa oleh Xiao Ziji. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Jika dia tidak terlalu ceroboh dan terjebak di lembah oleh berbagai seniman bela diri dari Kabupaten Heiyang, Junior Brother tidak akan mati karena dia. Setelah kembali ke Sekte Tulang Besi, Jun Changqiao memilih tempat pemakaman yang cocok di belakang gunung, dan kemudian menggali kuburan. Pada hari pemakaman, langit gelap dan gerimis. Semua murid tulang besi berdiri di samping kuburan untuk mengirim rekan mereka yang gugur. Saya minta maaf. Berdiri di depan batu nisan, Xiao Ziji menundukkan kepalanya. Menyalahkan diri sendiri di wajahnya semakin dalam. Aku telah melibatkan saudara muda. Jun Changqiao menepuk bahunya dan berkata, Qin Li mati karena kamu, jadi kamu harus hidup dengan baik dan terus tumbuh lebih kuat untuk membalasnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak kata-kata penghiburan. Hanya ketika orang yang terlibat benar-benar memikirkannya, itu akan berhasil. Terlebih lagi, Jun Changqiao tidak merasa senang dengan kematian seorang murid. Siapa yang bisa menghiburnya? Xiao Ziji tidak bisa mengetahuinya dan berdiri di depan batu nisan. Sehari dan 1 malam kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan bergumam, saudara muda, saya akan hidup dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Saya akan menggunakan hidup saya untuk melindungi tulang besi dan rekan-rekan murid saya. Dia telah memikirkannya matang-matang. Dia sudah mengetahuinya, tetapi Jun Changqiao belum. Duduk sendirian di ruang kerja, dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak mengirim murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, tidak ada muridnya yang akan kehilangan nyawa mereka. Kematian seorang murid pernah terjadi di Blackwind Mountain sebelumnya. Tetapi murid itu serakah akan hidup dan takut mati. Untuk bertahan hidup, dia tidak ragu untuk mengkhianati sekte dan bergabung dengan Zhou Tianba. Jadi, kematiannya tidak masalah. Jun Changqiao tidak merasakan beban psikologis sama sekali. Namun, Qin Li meninggal untuk menyelamatkan sesama muridnya. Dia adalah murid pertama dari sekte yang mati dalam arti sebenarnya. Ini membuatnya sangat sedih. Apa yang Anda pikirkan? Anda bahkan tidak mengadakan latihan pagi. Li Luoqiu bersandar di pintu ruang kerja dengan senyum menawan di bibirnya. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aula Gerimis Anda kehilangan seorang anggota. Apakah Anda tidak merasa sedih? Li Luoqiu berjalan mendekat dan duduk di depannya. Dia mengatupkan kedua tangannya dan bertanya dengan nada bertanya, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Apakah ada gunanya merasa sedih? Jun Changqiao terkejut. Ya, orang itu sudah mati. Apakah ada gunanya merasa sedih? Li Luoqiu melanjutkan, karena kita hidup di dunia yang kejam ini, yang perlu kita lakukan adalah tidak mengingat teman lama kita. Sebaliknya, kita perlu terus menjadi lebih kuat untuk menghibur jiwa mereka di surga. Kata-kata ini mirip dengan apa yang dia katakan kepada Xiao Ziji kemarin. Jun Changqiao berharap muridnya bisa memikirkannya, tapi dia tetap tidak bisa. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dua kata ini tidak menguntungkan. Li Luoqiu berkata dengan sungguh-sungguh, tulang besi kita ingin menjadi lebih kuat di dunia yang kejam ini. Akan ada lebih banyak konflik, kebencian, dan bahkan kematian. Jun Changqiao tahu bahwa wanita ini memberitahunya bahwa kematian Qin Li hanyalah permulaan. Jika mereka ingin terus berjalan di dunia yang kejam ini, akan ada lebih banyak murid yang akan mati. Dia tidak ingin murid-murid yang dia kultivasi mati. Tetapi sejak mereka memasuki Jianghu, hidup dan mati mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri. Jun Changqiao bersandar di sandaran kursi dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan murid-murid saya. Saya akan membiarkan mereka menjadi lebih kuat dan tidak berjalan menuju kematian. Li Luoqiu berdiri dan berkata, saya juga akan pergi dan melatih para anggota. Saya akan membiarkan mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi semua bahaya. Jun Changqiao untuk sementara menghilangkan gagasan membiarkan murid-muridnya terus berpartisipasi dalam turnamen antar sekte. Sebaliknya, ia fokus pada budidaya di sekte. Beberapa hari kemudian, pada bulan ketiga sejak berbagai tes didirikan, turnamen antar sekte diadakan. Karena ada murid awal dan akhir, dan ada alam tinggi dan rendah, turnamen antar sekte dibagi menjadi beberapa tingkatan. Banyak murid bergegas untuk mendaftar.
Setelah seharian kompetisi yang ketat, 3 tingkat yang berbeda dari turnamen antar sekte berakhir. Murid yang memenangkan tempat pertama menerima hadiah sumber daya yang murah hati. Meskipun tingkat turnamen antar sekte tidak tinggi, hadiahnya akan memotivasi para murid untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja, turnamen antar sekte dan turnamen antar sekte hanyalah makanan pembuka. Yang paling penting adalah turnamen antar sekte setiap tahun. Bagaimanapun, sang juara bisa menjadi murid sekte dalam. Tulang besi saat ini hanya memiliki 7 murid sekte dalam. Banyak murid sekte luar yang kuat secara alami berharap untuk menduduki kursi sekte dalam melalui turnamen antar sekte. Sampai sekarang, Long Xiang dan Yang Yuhua memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi murid sekte dalam. Berikutnya adalah Zhang Wei dan 10 lainnya yang menggunakan aptitude Changing Elixir. Di sekte tingkat ke-6 dan ke-7, selama seseorang memiliki akar spiritual tingkat tinggi, mereka tidak hanya akan dipromosikan menjadi murid sekte dalam, mereka bahkan bisa menjadi murid langsung. Di Ironborn, mereka harus berpartisipasi dalam turnamen antar sekte untuk membuktikan diri. Ini adalah sedikit mengagumkan. Tidak ada jalan lain, siapa yang meminta ada begitu banyak murid dengan akar spiritual tingkat tertinggi. Faktanya, ketika Li Fei meminum ramuan pengubah bakat tingkat tertinggi, akar spiritualnya ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Wilayahnya beralih dari kelas 8 ke murid bela diri kelas 9. Dengan cara ini, di antara para murid sekte dalam tulang besi, hanya Tian Qi yang memiliki akar spiritual tingkat tinggi untuk saat ini. Sisanya semuanya adalah akar spiritual tingkat tertinggi. Sekte kelas 8, tidak termasuk Jun Changqiao dan Lu Qianqian, memiliki total 5 murid dengan akar spiritual tingkat tertinggi dan lebih dari 10 murid dengan akar spiritual tingkat tinggi. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Jika ini menyebar, itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh benua bintang jatuh. Terima kasih untuk ramuannya, pemimpin sekte. Setelah bakat dan ranahnya ditingkatkan, Li Fei berkata dengan penuh semangat. Kamu bisa pergi sekarang. Jun Changqiao melambaikan tangannya. Setelah murid itu pergi, dia pergi ke ruang belajar dan menuangkan inti kristal yang dia dapatkan dari Liao Kanfang ke dalam inkubator satu persatu. Dengan begitu banyak inti kristal kelas menengah dan tinggi, tingkat mutasi hanya meningkat dari 85 menjadi 87. Benar saja, seseorang harus sangat tak terkalahkan untuk dapat membeli ini. Waktu berlalu, dan segera lebih dari 10 hari telah berlalu. Jun Changqiao berkultivasi dan mengajar para murid pada saat yang sama. Dia juga datang untuk memeriksa inkubator setiap hari. Ding! Suatu hari, waktu inkubasi yang ditampilkan di layar berubah menjadi 1515 hari. Suara mendesing. Energi inti kristal gelombang laut di inkubator diaduk dengan gila-gilaan. Kemudian, secara bertahap memudar dari kaya menjadi pingsan, seolah-olah diserap oleh telur naga. Retakan. Terdengar suara retakan. Telur naga yang berdiri di inkubator retak terbuka dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya, membentuk potongan-potongan. Suara mendesing. Lampu merah keluar dari celah, dan kemudian sepotong kulit telur jatuh. Anak itu keluar. Jun Changqiao melihatnya dengan ama dan diam-diam berdoa, itu harus bermutasi, itu harus bermutasi.